Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adik-adik yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah berbicara sedikit dari kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Hari ini Pak Izu lanjutkan cerita tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam berdasarkan buku atau kitab yang dikarang oleh Ibnu Katsir yang berjudul Qisasul Anbiya atau Kisah Para Nabi. Nah, ini. Lalu ketika jasad Nabi Adam diangin-anginkan itulah para malaikat berbincang-bincang. Waduh, ini kok jasadnya Nabi Adam tinggi sekali. Ngeri dilihatnya. Mereka takut. Nah, dan yang paling takut di antara para malaikat itu ada yang namanya iblis. Nah, Azazil namanya. Tetapi Azazil ini bilang kepada malaikat, "Doa, jangan takut. Allah itu maha kekal dan maha kuat." Suatu waktu, iblis itu masuk ke dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam yang belum ada ruhnya melalui lubang hidungnya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika iblis masuk ke dalam tubuh Nabi Adam itu tidak bisa dikuasai. Bahkan ketika iblis memukul tubuh Nabi Adam, jasad Nabi Adam itu kuatnya seperti tembikar. Tembikar yang terbuat dari tanah kering atau keramik. Nah, ini kuat sekali nih. Makanya tubuh kita itu kalau kita pandai olah nafas, itu bisa saja ada yang sampai kebal peluru, ada yang sampai kulitnya kebal dari senjata tajam. Nah, ini keistimewaan manusia memang sudah sedemikian rupa dari sananya. Adik-adikku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ceritanya. Kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam pada saat nanti Allah sudah meniupkan ruhnya. Nah, seketika itu Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam melalui apa dulu? Dari kepalanya dulu. Ketika ruh ditiupkan ke dalam kepala jasadnya Nabi Adam alaihissalam, jasad Nabi Adam alaihissalam itu langsung bergerak, ya, dari mulai kepala, mata, ya. Dan pada saat terus sampai ke mata, Nabi Adam alaihissalam terbelalak melihat keindahan surga. Para malaikat memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk mengatakan Alhamdulillah. Akhirnya Nabi Adam berkata Alhamdulillah. Nah, di sini kita tahu bahwa Alhamdulillah itu adalah zikir yang sangat lama, zikir yang sangat tua. Alhamdulillah, ya. Ada zikir Subhanallah, ada zikir Alhamdulillah. Ya. Subhanallah itu terjadi pada saat para malaikat mengangkat arsy yang berat. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat untuk berkata Subhanallah, dan terasa ringanlah itu arsy. Arsy terasa ringan. Kemudian pada saat Nabi Adam alaihissalam dimasukkan ruhnya, disitulah Nabi Adam diperintahkan mengucapkan Alhamdulillah. Ada zikir lanjutannya yaitu La ilaha illallah. La ilaha illallah itu terjadi pada saat Nabi Idris alaihissalam diperintahkan oleh Allah mentauhidkan Tuhan. Nah, jadi ajaran
subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Nah, ini terjadi sudah lama sekali. Dilanjut lagi pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan kurban, yang pada waktu itu Nabi Ismail akan dikurbankan, lalu Allah ganti dengan seekor domba. Ya, akhirnya disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Allahu Akbar. Jadi zikirnya sudah mulai lengkap nih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lalu zikir ini diceritakan kepada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril. Disitulah Nabi Muhammad takjub dan akhirnya berkata, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, lengkaplah seluruh zikir menjadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau adik-adik bisa mengamalkan zikir ini, nah, adik-adik berarti sudah mengambil hikmah dari semua penciptaan, ya, semua cerita, semua sejarah dari zikir ini, yang ternyata zikir ini sudah lama sekali diamalkan oleh orang-orang soleh, bahkan diamalkan oleh para nabi. Ya, nanti coba di rumah zikir, ya, enggak itu 10, 15, 20 sekuatnya. Baca apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu zikirnya orang-orang soleh. Ya. Dari cerita Nabi Adam alaihissalam ini, ya, kita tahu bahwa ternyata ketika ruh diturunkan, ya, dimasukkan ke dalam jasad Nabi Adam melalui kepalanya, kita tahu bahwa ternyata manusia itu kalau memiliki masalah, sumbernya dari pikirannya dulu. Dari pikirannya dulu. Kalau pikirannya itu baik, nah, dalam bahasa Islam itu husnudzon, sering berprasangka baik kepada siapapun, maka nanti seluruh tingkah lakunya pun akan menghasilkan energi positif, ya, akan menghasilkan energi yang baik. Ya. Jangan sampai kita itu terpancing pikiran, berpikir negatif, ya, lihat orang di jalan dibicarakan, digibahkan, tuh lihat tuh, orang itu tuh kulitnya hitam, sepertinya dia sembunyi-sembunyi mau mencuri itu. Ternyata kita salah. Orang itu sembunyi-sembunyi ternyata karena sudah tidak kuat sekali menahan kencing. Kalau kencing itu ditahan, dia mungkin bisa kena penyakit. Jadi bukan akan mencuri, ternyata mau kencing itu. Jadi dibiasakan kita itu berprasangka yang baik. Nah, pikiran ini kalau baik dia akan mempengaruhi hati kita. Nah, hati kita baik, jadilah kita orang baik. Insya Allah. Pada saat ruh Nabi Adam sampai ke mata, nah disitulah kita tahu bahwa mata ini kalau tidak kita jaga, itu akan banyak menimbulkan masalah. Adik-adik misalnya nih sekolah, dikasih tas oleh bapak ibunya, tasnya baru. Tapi melihat temannya beli tas yang lebih mahal, ya kan? Dia tertarik. Tertarik apa? Untuk memiliki tas yang lebih baik daripada miliknya. Padahal miliknya itu pun sudah bagus, ya, sudah bagus. Jadi kalau misalnya kita sebagai anak yang baik sudah dikasih tas satu oleh ibunya, orang lain juga diberikan tas, ya sudah, kita syukuri saja apa yang kita punya. Tidak usah melihat pada orang lain. Insya Allah dengan bersyukur, nikmatnya akan Allah tambahkan. Karena kunci kebahagiaan itu adik-adik, ya, kunci kebahagiaan itu terletak pada rasa syukur kita. Seberapapun apapun yang kita miliki, kalau tidak bersyukur itu akan terasa kurang terus. Tetapi kalau kita punya sedikit, tapi kita syukuri, insya Allah nanti hidupnya berkah dan tertanam dalam hati kebahagiaan yang tiada taraknya. Demikian yang Bapak sampaikan mengenai hikmah penciptaan di balik penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini memang masih
awal penciptaan. Untuk selanjutnya nanti kita akan bercerita tentang nabi-nabi yang lain, kisah-kisah orang-orang soleh, ya. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat, ya. Kita simpulkan bahwa manusia itu hendaknya menjadi manusia yang bersyukur. Jaga mata, jaga hati, apalagi ini bulan Ramadan, ya. Lengkapi ibadah puasa kita dengan berzikir. Iktikaf di masjid dengan membaca apa Pak Guru? Bacanya gampang tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah zikir yang sangat lama, sangat tua, diamalkan oleh para nabi. Maka kalau adik-adik bisa mengamalkan ini, niscaya kita akan tergolong menjadi anak-anak yang soleh, dikumpulkan dengan para nabi, mudah-mudahan dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Demikian yang Bapak sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.